Pelayan itu mengetahui bahwa kekasihku akan naik tahta dan menjadi kaisar di masa depan, mengandung anaknya dengan tipuan, memaksa saya untuk pergi. Saya adalah keluarga berbakti, pernikahan klan besar. Apakah Anda akan diubah karena Anda adalah seorang pelayan? Waktu kelahirannya kembali. Tidak, saya hanya melihat Zhao Chuan naik tahta sebagai kaisar di kehidupan sebelumnya. Saya tidak melihat saya membunuh suami saya dan mengirim putra saya ke Jinluan. Dengarkan politik, kuat, selamat dan bahagia. Oh, anakku bukan miliknya. Pembantuku Ming Yue adalah ayah dan anak dari pangeran dan selir yang dihapuskan. Dalam kehidupan terakhir saya, suami saya Zhao Chuan membunuh raja dan naik tahta. Dia ternyata kasus tidak adil dari pangeran yang digulingkan, merehabilitasi keluarga pangeran yang dihapuskan. Zhao Chuan menyebut Ming Yue sebagai penguasa daerah dan memberinya rumah Tuhan untuk dia tinggali. 3.000 rumah tangga. Tidak butuh waktu lama bagi Ming Yue untuk hamil, tapi tidak lama kemudian dia jatuh ke air karena tersandung, meninggal di rumah tuan daerah. Aku akan menjadikannya selir, dilemparkan ke pedupaan. Itu benar, saya melakukannya. Saya bisa mentolerir wanita lain di sekitar suami saya, tapi aku tidak bisa mentolerir seseorang yang menginginkan kekuatanku. Ibuku memohon kehendak segel dan selir. Segel ratu perlu dicap. Jika tidak, menjadi selir bukanlah masalah serius. Sayang sekali, Ming Yue tidak menunggu sampai dia meninggal. Itu menyandang kehendak meteraiku. Dengan demikian, secara alami, itu tidak bisa dimakamkan di makam selir. Tapi saya tidak menyangka itu. Ia dilahirkan kembali, atau kelahiran kembali. Pada hari ketika Zhao Chuan dan saya mengatur pernikahan kami, Mama memanggil Ming Yue. Biarkan Ming Yue mengirim saya ketika Zhao Chuan mengirim seseorang. Ming Yue mengirim Nona tiba-tiba berbicara. Zhao Gongzi mengirim sesuatu. Apakah Anda ingin menulis surat juga? Berikan beberapa gadget sebagai imbalannya. Dalam kehidupan terakhirku, ketika Ming Yue adalah seorang gadis pelayan bagiku. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan dan lakukan. Jangan pernah banyak bicara. Dalam hidup ini, saya tidak bisa menahannya. Dia ingin bergaul dengan Zhao Chuan atas nama mengirim barang. Seperti kata pepatah, temui 3 kekasih. Apalagi, dia memang memiliki wajah yang cantik. Dia punya modal untuk membuat pria menuangkan untuknya. Sepertinya aku tidak menertawakanmu. Itu benar. Saya menulis surat terima kasih dan memakai sachet. Sengaja mengabaikannya. Biarkan Mama mengirimkannya. Dia tersenyum dan menghentikan Mama. Aku akan pergi. Lady Mama adalah perawatmu. Ini mengganggu orang tuanya untuk melakukan masalah sepele seperti itu. Jangan tunggu saya berbicara. Dia telah mengambil surat dan sachet di dadanya. Saya melihatnya berperilaku semakin bodoh. Tertawa. Harapan untuknya setelah dilahirkan kembali. Jangan sebodoh Anda di kehidupan terakhir Anda. Sudah terlambat untuk kehidupan istana saya yang dalam dan monoton. Memercikkan kesenangan. Aromanya hilang. Lalu aku akan merasa bosan. Setelah Ming Yue mengirim hadiah balasan ke Zhao Chuan, aku tidak bisa menyembunyikan senyum di mataku. Itulah postur seorang gadis kecil yang jatuh cinta. Mulai menegaskan diri saya lagi dan mengisyaratkan kepada saya. Minta saya untuk menulis lebih banyak surat kepada Zhao Chuan. Terhubung dengan perasaan. Saya menulisnya, tetapi saya menulisnya. Tapi itu bukan karena Zhao Chuan, tetapi untuk saudaranya Zhao Yanli. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya bisa mendengarkan politik, mengotak-atik kekuatan kerajaan. Dia sangat diperlukan. Kebenciannya terhadap keluarga Zhao membuat kita sepanjang jalan. Dia adalah mata dan telingaku di pengadilan. Ini adalah pisau cepat bagi saya untuk melikuidasi menteri saya. Raja dan menteri kami menduduki dinasti Chu besar selama 30 tahun. Dari remaja hingga usia paruh baya hingga usia tua. Dia telah menangani banyak masalah bagi saya. Juga memblokir pedang istana untukku. Menteri dan Ibu Suri saling bersimpati. Semua orang di dunia adalah pengkhianat. Apa pendapat Ibu Suri tentang menteri? Itu adalah menteri yang setia dan orang kepercayaan. Ini adalah sekutu, pelipur lara dalam cuaca dingin. Lakukan lagi. Saya kira itu menuju ke arah yang berbeda darinya. Ming Yue tidak tergerak ketika dia melihatku. Mulai memikirkan idenya sendiri dan pergi keluar untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan Zhao Chuan. Segera dia hamil. Ketika saya mendapat berita, aku bertepuk tangan dengan sukacita. Dia masih sebaik di kehidupan sebelumnya. Anak itu datang terlalu cepat. Itu adalah perubahan yang tidak saya duga. Rencana saya akan berubah juga. Saya memberitahu Ming Yue. Dalam beberapa hari, saya akan pergi ke kuil bersama Zhao Chuan untuk membuat dupa. Minta dia menyiapkan jubah untukku terlebih dahulu. Pada hari keberangkatan, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Riasan di wajahnya jauh lebih halus. Dia tidak sabar untuk memberitahu Zhao Chuan berita bahwa dia hamil. Dia tahu bahwa Zhao Chuan berhati lembut. Jika Anda tahu dia hamil, bahkan dengan risiko dimarahi oleh keluarga Shen dan Zhao, dia juga akan diberi nama. Tapi dia mengabaikan yang lain yang bisa memotong masa depannya. Dan dia tidak bisa tidak menaatinya. Itu adalah Ibu Zhao Chuan.
Tuan, Nyonya Zhao Jia. Mingyue tidak tahu banyak tentang Nyonya Zhao, tapi aku tahu apa yang aku lakukan untuk ibuku. Ini api. Gelap adalah pisau. Siksa orang untuk memastikan Anda tidak bisa menangis. Itu adalah hadis hidup yang membunuh orang tanpa melihat darah. Pagi-pagi sekali festival Shangxi, kereta Zhao Menxian datang. Zhao Chuan secara pribadi turun dan menyapa saya. Tatapannya tanpa sadar beralih ke wajah Mingyue. Dia memberi hormat kepada putra kedua dengan wajah merah. Zhao Chuan tersenyum dan mengatakan kepada saya bahwa saudara perempuan saya akan membesarkan orang. Gadis-gadis di halaman sangat tampan. Mingyue menginjak kakinya dengan main-main. Nona, lihat dia. Keduanya menggoda dan memarahi, memprovokasi banyak orang untuk melihatnya. Aku tersenyum dingin dan kakakku menyukainya. Mengapa Anda tidak mengambilnya? Zhao Chuan merasakan ketidaksenangan saya. Buru-buru memujukku dengan suara yang bagus. Di mana kata-kata kakakku? Tidak peduli seberapa tampan mereka adalah budak. Bagaimana cahaya kunang-kunang bisa bersinar bersama matahari dan bulan? Saya melihat bulan yang cerah dan kerudung di mata cadangan saya. Di bawah hidungku, angin dan bulan turun, mengolok-olok saya seperti orang bodoh. Itu banyak nyali. Dia berjalan keluar kereta dengan kotak makanan. Mengikuti, batuk datang dari luar ke gerbong. Ujung jari Zhao Chuan tidak bisa membantu tetapi membuka tirai, dan bulan yang cerah saling memandang. Mingyue menunduk dan mengerutkan bibirnya. Wajahnya menjadi pucat, lemah dan menyedihkan. Zhao Chuan sedikit tak tertahankan. Dia menatapku dan berhenti. Dan saat ini, perhatian saya tertuju pada saudaranya Zhao Yanli. Pemuda ini diangkat. Sekarang dia sudah menjadi menteri dekat putra surga, Li Siqing. Saya tidak memikirkan Zhao Chuan sama sekali. Zhao Yanli memperhatikan tatapanku. Dia mencubit jari-jari ramping cangkir teh sejenak. Mata gelap itu membeku. Wajah dingin memiliki kekuatan yang lebih dingin. Aku menatapnya dengan tatapan yang lebih belak-belakan. Dia tidak terpengaruh. Wajahnya seperti mahkota batu giok. Minumlah teh di cangkir Anda. Ujung jari memutar halaman dan perlahan membukanya. Terus lihat buku itu dengan saksama. Aku mengangkat alis. Benar saja, itu masih sama seperti di kehidupan sebelumnya. Pusat bumi itu strategis. Setelah menghitung ke tempat, Zhao Chuan meminjam Gu Yupei dan jatuh ke kereta. Kembali dan dapatkan. Mingyue juga mengatakan bahwa dia tidak sehat pada saat yang sama. Aku akan mengganti pakaianku. Hanya Zhao Yanli dan saya yang tersisa. Tuhan tolong aku. Saya berjalan ke Zhao Yanli. Dia mengangkat alis ke arahku. Nona Shen, apa yang ingin Anda lakukan? Aku menatapnya. Bukankah Childe menerima suratku padamu? Zhao Yanli tidak mundur. Angkat mata Anda dan lihat sekeliling. Di bawah mata kuil, 8 pria berpakaian hitam segera muncul. Diam-diam dijaga di sekitar paviliun. Bukankah Nona Shen selalu setia kepada saudara laki-laki kedua saya? Bagaimana mungkin Anda tidak tahu kebenaran menghindari kecurigaan? Kamu tidak percaya padaku. Childe tidak ingin bekerja denganku. Apakah karena Anda tidak percaya saya dapat membantu Anda? Zhao Yanlin Shen Xiao tidak menjawab kata-kataku. Artinya terbukti dengan sendirinya. Aku berbisik di telinganya. Setelah dia mendengarkan apa yang saya katakan, niat membunuh yang melonjak di matanya jatuh. Saya memiliki belati ekstra tajam di leher saya. Dia menatapku dengan seringai. Shen Qiangyao, kamu benar-benar berani. Aku tersenyum dan mencondongkan tubuh ke depan. Matanya menyipit. Pergelangan tangan tidak punya waktu untuk menarik kembali. Belati itu mengiris kulitku. Darah mengalir keluar. Dia menjatuhkan belati, berteriak bahwa Anda gila. Bukankah kamu juga orang gila? Zhao Yanli, saya menahan lukanya perlahan. Kami akan menjadi sekutu terbaik. Dia mengerutkan bibirnya dan menatapku. Pada akhirnya, dia dikalahkan dan setuju dengan saya. Aku tahu dia tidak percaya padaku. Tidak akan lama sebelum itu, dia akan terkesan dengan saya. Zhao Yanli bukan putra kandung Nyonya Zhao. Dalam kehidupan terakhirnya, dia benar-benar gila. Gila sampai menakut-nakuti hatiku. Ibunya adalah pasangan asli Tuan Zhao, istri sekam Tuan Zhao setelah maju. Saya tidak suka istri yang menjual dadih untuk penelitian ilmiahnya sendiri. Dia berlindung dengan Perdana Menteri pada saat itu, menikah dengan selir Perdana Menteri, yaitu Nyonya Zhao hari ini. Keduanya bersekongkol, bersama-sama membunuh ibu kandung Zhao Yanli. Ibu Zhao Yanli meninggal 9 kali. Untuk melindungi putranya, dia berlutut di luar pintu Zhao Menxian, mengatakan bahwa dia telah melakukan 7 cabang. Silakan turun ke gereja, minta Tuan Zhao untuk tidak marah pada putranya. Zhao Yanli selesai berbicara, dia jatuh dan meninggal. Ini adalah pertama kalinya Kyoto menjadi sensasi. Pejabat terdekat telah melapor ke Imperial Observatory demi ketenaran mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, Tuan Zhao dan Nyonya Zhao tidak memperlakukan Zhao Yanli dengan kasar. Setidaknya tidak dalam nama, tetapi membiarkan orang-orang memuji kemurahan hati mereka. Nyonya Zhao memakai Zhao Yanli, bahkan lebih manja dari putranya sendiri. Tetapi di kehidupan sebelumnya,
sebelumnya, ketika Zhao Yanli melikuidasi keluarga Zhao, dia tidak lunak padanya. Zhao Yanli tidak hanya membunuh keluarga suami mereka dengan tangannya sendiri, itu juga menekan seluruh keluarga Zhao, sampai mereka dihancurkan. Rekan-rekan membujuknya, Anda juga keluarga Zhao. Anda memiliki darah keluarga Zhao di pembuluh darah Anda. Ini keluargamu juga. Dia mencibir siapa yang memberitahu orang dewasa bahwa saya akan menikah dan punya anak. Lebih baik tidak melanjutkan garis keturunan orang busuk untuk benar-benar memotong pembuluh darah ayahnya. Dia tidak pernah punya istri atau anak seumur hidupnya. Setelah kembali dari pegunungan, perut Ming Yue semakin membesar dari hari ke hari. Reaksinya terhadap muntah juga menjadi lebih keras. Saya memesan dapur kecil akhir-akhir ini. Saya membuat sup ikan setiap hari. Ikan segar dibawa dari dapur setiap hari. Ming Yue muntah begitu dia mencium bau amis. Setelah beberapa saat, dia seperti daging dan darah, melemah, kecuali perut bagian bawah sedikit cembung. Hampir tidak mungkin untuk melihat bahwa dia hamil. Dia akhirnya tidak bisa menahannya. Saya pergi menemui Zhao Chuan lagi. Hari 2, Zhao Chuan membawa orang tuanya ke rumah saya untuk dipekerjakan. Itu 4 bulan penuh lebih awal dari kehidupan sebelumnya. Setelah perubahan, Zhao Chuan diperintahkan oleh orang tuanya. Setiap hari dia datang menemuiku dengan hadiah. Pada saat tubuh Ming Yue paling tidak nyaman, Zhao Chuan menemani saya melukis pot minyak imitasi, dan dia hanya bisa berdiri di samping dan menuangkan teh dan air untuk kami. Lihatlah selir kita. Hari-hari seperti itu berlangsung selama lebih dari setengah bulan. Ming Yue tidak bisa menahannya. Dia mengandalkan ingatan kehidupan sebelumnya. Manfaatkan kata-kata 3 pangeran dan pangeran agung. Bukti kasus pangeran yang digulingkan diserahkan kepada pangeran ketiga. Itu membuktikan bahwa pangeran yang dihapuskan dijebak oleh pangeran tertua sebelum dia dipenjara. Semalam, seluruh Kyoto atas adalah sensasi. Kantor Perdana Menteri, pelayan wanita kedua sebenarnya adalah putri pangeran yang dihapuskan. Ini benar-benar rencana besar dunia. Ming Yue duduk di atasku, dengan santai mengutak-atik kemajuan memakainya di pinggang. Dia tersenyum lembut padaku. Anda dulu duduk di sana. Saya berdiri dan melayani Anda. Sekarang tiba-tiba pindah tempat. Saya duduk di kursi utama. Anda ditinggalkan di kursi tamu. Itu memalukan. Saya memiliki sikap alami, martabat dan ketertiban. Anda adalah penguasa county. Secara alami, Anda harus duduk di kursi utama. Sudut bibirnya bergerak-gerak, mengangkat tangannya dan membubarkan orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba hanya ada 2 orang di ruangan itu, aku dan dia. Dia berdiri, usap perut Anda dengan hati-hati. Datanglah padaku. Dengan lembut meraih tanganku, letakkan di perut bagian bawahnya, tapi bantalannya berat, seolah meremukkan tulang pergelangan tanganku. Ada seorang anak di sini. Ini milik Zhao Chuan. Dia menyelesaikannya dengan lembut, menatapku, ingin mendapatkannya dari wajahku. Dapatkan kejutan dan ketidaknyamanan yang dia inginkan. Aku bersenandung dengan tenang. Wajahnya yang sempurna, agak hancur, langsung dipulihkan. Saya melepaskan diri darinya. Saya sudah memiliki lingkaran hijau di pergelangan tangan saya, dan dia masuk dan duduk di bangkunya, merendahkan, melihat ke bawah. Saya ingin menikahi Zhao Chuan sebagai istri saya. Wanita kedua meminta dirinya untuk pergi, masih menunggu Zhao Chuan mundur dari pernikahan. Aku tersenyum tidak setuju. Pernikahan keluarga besar. Apakah Anda akan diubah karena Anda adalah seorang pelayan? Saya menambahkan, meskipun kamu bukan lagi pelayanku, menjadi penguasa county. Sangat disayangkan bahwa tidak ada hubungan keturunan dengan garis keturunan pangeran yang dihapuskan. Tidak ada seorang pun di pengadilan. Selirnya, anak yang lahir dianggap memiliki nama penguasa daerah. Itu hanya rak kosong. Saya menyesap teh tanpa terburu-buru. Ayah saya adalah Perdana Menteri dinasti. Kakakku bertanggung jawab atas administrasi militer Northwest, pegang kekuatan tentara. Bibiku adalah ratu dinasti. Saya tertawa dan bersekongkol. Salah satunya adalah keluarga berusia seabad. Keluarga dengan kekuatan nyata. Ada orang yang dimakamkan di barak di pengadilan. Ada hubungan yang terkait erat di mana-mana. Yang lainnya hanya rak kosong. Saya berhenti. Wajahnya polos. Tatapan itu membuatku kedinginan. Jari-jari ramping mencubit keputihan. Aku tersenyum tenang. Penguasa daerah. Jika Anda seorang pria, siapa yang akan Anda pilih? Dia menyikat lengan bajunya dan berjalan pergi. Bagian belakang penuh dengan kepanikan yang tidak mau. Dia tidak akan menyerah. Dia hanya tahu nama penguasa daerah. Itu hanya rak kosong. Baru kemudian dia menggunakan anak di perutnya untuk merangsang saya. Mencoba membuatku kehilangan kesabaran. Biarkan aku menemui orang tuaku. Orang tuaku mencintaiku. Ketika saatnya tiba, bahkan jika itu berisiko kedua keluarga berbalik melawan satu sama lain, juga akan pergi ke rumah Zhao agar saya
mundur dari kerabat saya. Tapi aku tidak akan melakukan apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah menjadi seorang ratu, ibu dunia. Dan apa yang saya inginkan dari awal hingga akhir hanya ada hak tertinggi, adalah hak untuk membunuh dan mengambil antara berbicara dan tertawa. Saya tidak peduli siapa suami saya, berapa banyak selir yang dia miliki. Dia tidak memiliki saya di dalam hatinya. Saya hanya peduli jika keluarganya kuat. Apakah dia bisa membuat perbedaan dalam jabatan resmi? Dia punya uang di tangannya. Saya sudah menikah, hanya perlu memenuhi dua kebutuhan saya. Pertama, bisakah pernikahan ini untukku? Keluarga memiliki dampak positif. Kedua, keluarga itu menjadi mertua. Bisakah kekuatan keluarga dibawa ke tingkat berikutnya? Kedua, anak masa depan saya. Apakah Anda tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian seumur hidup? Selama kedua item ini bisa dipenuhi, suamiku tidak pulang pada malam hari. Pohon willow bunga batu, aku juga akan menutupinya di depan ibunya. Jelas, Zhao Chuan tidak hanya memenuhi dua poin ini. Sebaliknya, itu melebihi harapan saya. Bagaimana saya bisa karena seorang pelayan? Aku tidak akan menikah dengannya. Aku tidak hanya akan menikah dengannya. Saya juga ingin menjadi istri dan ibu yang murah hati. Ambil selir untuknya secara pribadi. Siapa yang melepaskan kembali? Dia akan bekerja keras untuk saya dan anak-anak saya. Itulah dunia. Eyeliner yang saya tanam di sebelah Zhao Chuan memberitahu saya. Mingyue menangis bersama Zhao Chuan beberapa kali. Tingkat lunak dan keras sangat baik, membujuk Zhao Chuan dengan sukarela. Baginya, dia berlari ke orang tuanya dan mengatakan tentang perceraian. Sangat disayangkan bahwa Tuan Zhao dan Nyonya Zhao adalah roh manusia. Mereka tidak hanya memukulinya dengan kejam, terkunci di aula leluhur, juga memerintahkan orang-orang di rumah untuk tidak mengizinkan Mingyue memasuki pintu. Belum lagi Anda tidak diizinkan untuk melakukan kontak dengan Mingyue. Dan itu belum semuanya. Nyonya Zhao juga membawa Zhao Yanli ke pintu, berinisiatif menyebutkan soal pernikahan terlebih dahulu. Ibuku bertanya mengapa Zhao Chuan tidak datang. Nyonya Zhao tidak bocor. Laut Cina Selatan kaya akan manik-manik batu giok putih. Saya memintanya untuk pergi sendiri. Temukan yang terbesar dan terbaik untuk Arjun sebagai hadiah pernikahan. Keduanya sedang berbicara di halaman depan. Zhao Yanli diperintahkan untuk membawa saya melihat mas kawin baru. Dia menemukan lingkaran huruf di pergelangan tanganku. Matanya sedikit dingin, tapi dia tidak banyak bicara. Zhao Yanli dan Nyonya Zhao kembali kurang dari seperempat jam, dan portir datang membawa sekotak plester. Keluarga Zhao mengatakan bahwa itu diberikan oleh paman kami. Aku tersenyum tanpa arti. Ini benar-benar paman saya. Pada hari kedua, saya mendengar bahwa Zhao Yanli telah mengambil cuti dari kementerian. Dikatakan bahwa akan ada acara bahagia dalam keluarga setiap hari. Saya harus menjemput nenek saya secara langsung. Dia bepergian dengan ringan, pinggang ramping secara aljabar dialjabar oleh kepiting kupu-kupu selebar dua telapak tangan. Bagian atas dadanya menggembung. Jangan tinggi, pacu kuda-kuda. Disinilah perjalanan dimulai. Arah Laut Cina Selatan adalah pergi. Putra Yong An Ho menikahi istrinya dan berpesta keluarga terkenal. Mingyue dan saya juga diundang. Keluarga Shen dan keluarga Zhao tinggal di jalan yang sama. Sejak Zhao Chuan menyebutkan perceraian di rumah, Nyonya Zhao terhibur. Di satu sisi, bulan yang cerah dijaga ketat. Sambil bersikap sopan padaku, dia mencubit jam, menunggu kursi sedan di rumah saya keluar. Berpura-pura menjadi pertemuan kebetulan. Berjalan bersama kami di setiap langkah. Mingyue melihat saya dan Nyonya Zhao datang bersama. Senyum itu menegang. Nyonya Zhao dan saya tidak duduk pada saat yang sama. Dia meraih tanganku dan tidak akan membiarkanku pergi. Nyonya Chao Yong An Ho tersenyum dan mengeluh. Kamu tahu aku suka gadis ini. Apa yang kamu lakukan dengan jadwalnya sejauh ini? Lain kali kamu datang ke rumahku untuk minum. Saya juga memisahkan Anda dari menantu perempuan Anda. Itu yang pintar. Tapi dia memberitahu semua orang. Saya adalah calon menantu keluarga Zhao. Tidak ada perubahan yang diizinkan. Cengkeraman. Sekarang, di bawah halangan Nyonya Zhao, Mingyue tidak mengatakan bahwa dia bertemu Zhao Chuan. Bahkan tidak ada surat yang bisa dikirim. Betapa lihainya Nyonya Zhao. Lihat sedikit. Saya menemukan bagaimana Zhao Chuan dan Mingyue bertemu. Malam sebelum kemarin, Zhao Fu membawa beberapa mayat dalam semalam. Banyak yang dikirim ke Zhuangzi terpencil dalam semalam. Sisa ini, orang-orang ini, mereka semua adalah pelayan pribadi kecil yang membantu Zhao Chuan dan Mingyue mengadakan pertemuan pribadi. Peradaban Zhao Fu hari ini telah mengubah cahaya bulannya. Beraninya ada orang yang membantunya mengirimkan surat. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang bulan yang cerah. Bayi di perutnya semakin besar dari hari ke hari. Dia tidak bisa menunggu. Anda hanya bisa mengambil risiko. Dia telah merilis banyak rumor di awan baru-baru ini. Diam-diam menyodok bahwa Zhao
Chuan menyukainya. Demi dia ingin menceraikanku. Nyonya Zhao mengatakan ini kepada Nyonya Yong An Ho, menunjukkan sejak posisi sendiri. Subteksnya adalah bahwa keluarga Zhao saya hanya memiliki satu menantu perempuan. Itu adalah Shen Qiangyao. Itu tidak akan menjadi orang lain. Ini membantah rumor. Wajah Ming Yue tidak bisa lagi digambarkan sebagai sulit. Nyonya Yong An Ho menjabat manajer sapu tangan. Apa yang dikatakan ini? Ini menakutkan dan buta. Saya akan menempatkan posisi wanita kedua. Nyonya Zhao tertawa saat ini. Beri dia sepoci teh truffle. Dia suka minum ini. Aku tersenyum malu-malu dan mengganggu ingatan Nyonya. Kami baru saja duduk. Ming Yue tidak bisa membantu tetapi datang dengan senyum pada pelayannya. Hanya saja senyumnya agak sulit. Jejak jijik melintas di mata Nyonya Zhao. Dia meremas tanganku, mengatakan dengan ringan padanya. Tuan daerah Ming Yue duduk, mendorong kotak hadiah di depan Nyonya Zhao. Saya telah mengunjungi Nyonya beberapa kali. Saya mendengar bahwa Nyonya tidak sehat dan tidak punya waktu untuk melihat saya. Saya sengaja meminta orang untuk menemukan Ganoderma lucidum terbaik. Nyonya bisa sembuh secepat mungkin dengan tubuhnya. Ya, Nyonya membuka kotak hadiah. Perbendaharaan keluarga Zhao penuh dengan Ganoderma lucidum semacam ini. Saya tidak membutuhkannya. Tuan daerah harus mengambilnya kembali dan menikmatinya perlahan. Ming Yue memiliki wajah yang dingin dan Nyonya meremehkanku seperti ini, bukan? Wanita itu memiliki senyum yang sopan di wajahnya yang tidak bisa saya benci. Anak saya punya tunangan sendiri. Mereka telah menikah sejak kecil. Tuan daerah tidak akan sadar. Pelayanku bahkan bukan pelayan negara. Saya juga tahu cara menulis kata tidak bersalah. Tuan daerah tahu bahwa putra saya memiliki kontrak pernikahan, juga memiliki kepala dan ekor bersamanya. Perilaku seperti itu, kerugiannya adalah penguasa daerah. Jika Anda masih pelayan Qiangyao, dia berhati lembut dan tidak bisa melakukannya. Aku akan diseret keluar dan dibunuh. Di rumah, saya takut kotor. Itu suara yang mengerikan. Ming Yue meninggalkan penyakit dan kembali ke sekolah. Saya sudah memiliki anak Zhao Chuan. Nyonya akan membunuhku. Senyum Nyonya membeku. Kekejian di matanya jelas. Saya menyarankan penguasa daerah untuk tidak keluar lagi di masa depan. Jika tidak, itu tidak masalah. Pada saat itu diambil oleh bunga-bunga. Atau mereka dibacok sampai mati oleh bandit gunung. Ming Yue menggigit bibirnya. Anda mengancam saya. Di perutku ada darah keluarga Zhao Mu. Nyonya juga tidak peduli. Nyonya mengeluarkan gelang giok dari tangannya. Pakailah di pergelangan tanganku. Kakak ipar keluarga Zhao hanya bisa berasal dari rahim Qiangyao. Adapun anak-anakmu, mari kita lihat apakah Anda bisa dilahirkan dengan selamat. Ming Yue menutupi perutnya dengan wajah pucat. Dia duduk di tanggul kecil. Nyonya Zhao tidak melihat ancaman itu, tapi dia diancam. Ketenangan yang dia banggakan sejak kelahirannya kembali runtuh pada saat ini. Dia kembali ke kursinya dengan ketakutan. Pemalsuan Hanshi. Dia tidak akan tahu desas-desus yang dia keluarkan. Akulah yang menambahkan bahan bakar ke api. Itu mencapai telinga Nyonya Zhao, termasuk dupa di kuil pada hari itu. Keduanya pergi satu demi satu. Saya juga meminta orang yang lewat untuk memimpin Nyonya Zhao melihatnya. Nyonya Zhao mengkhawatirkan para prajurit di keluarga saya. Dia menunggu pernikahan antara keluarga Shen dan Zhao diselesaikan. Ayah saya dapat mendukung Zhao Chuan di pengadilan. Saudara laki-laki saya dapat mempromosikan putra bungsunya di barat laut. Dia tidak akan mengizinkan siapapun mempengaruhi masa depan kedua putranya. Dia adalah pisau yang baik yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika dia berpikir untuk menggunakanku, seperti semua orang tahu, saya juga ingin menghitungnya. Gunakan pedangnya untuk membasmi bulan yang cerah. Orang jahat yang dia lakukan. Dan tangan saya bersih dari awal sampai akhir. Anak Ming Yue masih pergi. Konon, dia tidak sengaja terpeleset dan mengalami keguguran di rumah tuan daerah. Semalam, semua persiapan Ming Yue hancur karena anak ini. Dia mengalami keguguran di rumahnya sendiri. Masalah ini tidak melibatkan keluarga Zhao. Tangan dan kaki Nyonya Zhao bersih. Itu baginya untuk mematahkan giginya dan menelan darah. Orang-orang yang tahu bahwa Ming Yue dan Zhao Chuan ada hubungannya, itu sudah lama diselesaikan olehnya. Dia telah membersihkan semua masalah. Jika bukan karena saya, sejak itu, Nyonya Zhao dapat menyelamatkan hidupnya tanpa khawatir. Bulan yang cerah juga sulit untuk menyalakan kembali semangat juang. Tapi itulah yang terjadi pada saya. Saya harus membiarkan Ming Yue menikah dengan keluarga Zhao. Dia adalah kambing hitam terbaik untuk ayahku di masa depan. Saya akan menempatkan Nyonya Zhao di jalan keguguran Ming Yue. Lakukan tangan dan kaki. Memberitahu Zhao Yan, Anda mengirimkannya bersama dengan bukti. Itulah yang saya berikan padanya. Dia mengajakku keluar untuk bertemu. Shen Qiangyao, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tersenyum cerah, tapi Anda terkesan dengan saya. Sekarang kita bisa memiliki kerjasama yang baik. Saya mengatakannya. Zhao Yanli, ini adalah win-win. Dia menutup kipas lipat dan berkata, apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Anda ingin saya membunuh Ming Yue untuk Anda. Sejak saat itu, dia tidak lagi berpura
berpura-pura berada di depanku. Yang lain memandangnya sehangat batu giok. Faktanya, ini adalah wajah aslinya. Bertarung dengan darah dingin, tentunya akan ada pembalasan. Saya ingin Anda membawa bukti yang saya berikan kepada Anda. Pergi menemui Ming Yue, biarkan dia pergi ke Yang Mulia dan membuat keributan. Lebih baik saling memaksa sampai mati. Itulah satu-satunya cara. Dia berhasil menikah dengan keluarga Zhao. Itulah satu-satunya cara untuk pergi. Yang Mulia akan meminta Nyonya Zhao atas kejahatan itu. Anak di perut Ming Yue, baik pria maupun wanita, setengah dari garis keturunan selalu diikat. Yang Mulia tidak akan duduk diam. Nyonya Zhao berani menyerang begitu terang-terangan. Bertaruh pada Ming Yue dan jangan berani membuat keributan besar. Adalah mengetahui bahwa Ming Yue adalah seorang wanita atau penguasa daerah. Dia tahu bahwa Ming Yue tidak berani bertaruh dengan reputasinya. Lagi pula, begitu taruhan kalah, hidupnya sudah berakhir. Di masa depan, dia tidak akan pernah mau menikah lagi. Zhao Yanli mengangkat alisnya. Bagaimana Anda tahu saya akan mengatakannya? Dia berani mengesampingkan reputasinya dan mencobanya. Aku tersenyum penuh arti. Dia berani, dia akan berani. Karena ia dilahirkan kembali. Dia tahu bahwa Zhao Chuan akan naik tahta sebagai kaisar. Dunia ini tidak akan pernah ada tempat yang lebih baik untuk dikunjungi selain Lai Xiang Zhao Chuan. Bahkan jika Anda kalah taruhan, kemudian Zhao Chuan naik tahta, dia masih bisa kembali. Ini adalah pertunjukan yang tampaknya low end. Faktanya, ini adalah baris kelas atas. Dia memiliki sisi lengkap di tangannya. Dalam beberapa hari terakhir, Nyonya Zhao datang ke rumah saya untuk memposting. Aku membiarkan ibuku menolak. Itu turun selama beberapa hari. Dia juga mencicipinya. Pada hari kedua, ayah saya baru saja meninggalkan ibadah haji pagi. Dia membawa Zhao Chuan ke rumah saya untuk menebus kesalahan. Dia sedang berbicara dengan ibuku di ruang depan. Zhao Chuan dan saya duduk dan minum teh di taman. Dia kehilangan banyak berat badan. Wajah yang dulu jernih menjadi sakit-sakitan saat ini. Arjun, ini manik giok putih terbaik. Jika disulam pada gaun pengantin, pasti terlihat bagus. Saya mengambilnya dan melihatnya. Ini benar-benar warna yang bagus. Unik. Zhao Yanli menaruh banyak pemikiran ke dalamnya. Ibu dan aku berkata, Ming Yue memberitahumu tentang aku dan dia. Dia batuk. Lihat padaku. Ada rasa bersalah di matanya. Dan permintaan maaf. Tidak masalah. Anda seorang pria. 3 istri dan 4 selir adalah normal. Setelah pernikahan kami, saya pribadi membawanya untuk Anda. Untungnya, saya berpura-pura pahit dan bertanya padanya. Dia benar. Tercengang. Tiba-tiba menundukkan kepalanya. Ada getaran dalam suara itu. Anda adalah menantu Perdana Menteri. Anda tidak perlu menderita keluhan seperti itu. Awalnya, dia juga tahu bahwa apa yang dia lakukan akan membuatku merasa bersalah. Dia membuka mulutnya dengan tajam. Ming Yue adalah seorang gadis yatim piatu. Arjun, dia tidak sepertimu. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Anda dilahirkan dengan segalanya. Tapi Ming Yue tidak punya apa-apa. Dia lebih dari seorang budak daripada Anda di paruh pertama hidupnya. Bahkan jika itu untuk mengembalikan statusnya sebagai penguasa daerah. Dan aku akan menderita celaan ibuku dan kamu. Dia hanya memilikiku. Arjun, kalau aku tidak melindunginya lagi, dia tidak punya pilihan selain mati. Aku bertanya tiba-tiba apakah kamu mencintainya. Dia menarik sachet di pinggangnya. Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa dia membutuhkan saya. Dan Anda tidak pernah membutuhkan saya. Anda memiliki orang tua yang mencintai Anda. Ada seorang saudara yang telah membuat banyak prestasi militer. Anda memiliki segalanya. Tapi dia tidak punya apa-apa. Saya mengerti. Ternyata saya tidak menyedihkan seperti dia. Jadi saya harus ditinggalkan. Zhao Chuan, kami sudah saling kenal sejak kecil. Saya menaati perjanjian pernikahan kita. Saya tidak pernah berani mengatakan sepatah kata pun lagi kepada pria asing. Saya mengatur kata-kata dan tindakan saya. Saya belajar untuk bertanggung jawab atas perang. Sejak saya memiliki ingatan, semua orang memberitahuku, di masa depan, saya akan menjadi istri Zhao Chuan Anda. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara melakukannya? Dunia ini, wanita sudah tangguh. Saya dari keluarga yang sama dengan Anda. Anda dapat membuat nama untuk diri sendiri di pengadilan. Dan saya hanya bisa berada di rumah bagian dalam. Pelajari semua yang harus dilakukan ibu rumah tangga. Saya berhenti pertama kali di depannya, mengungkap ketidakadilan di hatiku selama bertahun-tahun. Zhao Chuan, sudahkah kamu memikirkannya? Seorang wanita yang bercerai, bahkan jika statusnya terhormat di dunia seperti itu juga akan dilihat sebagai aib oleh keluarga. Tentunya Anda sudah memikirkannya. Hanya saja menurutmu itu tidak penting bagiku. Setidaknya aku tidak akan mati. Saya masih hidup. Tapi bagaimana Anda tahu bahwa Ming Yue pasti akan mati jika Anda pergi? Di masa lalu, tidak ada Anda. Bukankah dia masih hidup dan sehat juga? Selain itu, bagaimana Anda tahu ini tidak masalah bagi saya? Reputasi saya. Ini tentang saya menetap di dunia yang sulit ini. Zhao Chuan, ini
ini sangat penting bagi saya. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Dengan takut-takut matanya memerah. Dan saya minta maaf. Arjun, aku minta maaf untukmu. Tidak apa-apa, toh kamu akan mati. Aku memaafkanmu. Zhao Chuan mengatakannya sendiri. Jika Anda mengecewakan saya, maka Anda tidak akan mati dengan baik. Bulan yang cerah berdering di lembah Dengwen. Dia mengambil bukti yang saya kirim ke Zhao Yanli. Berlutut di hadapan Yang Mulia. Saya mohon Yang Mulia untuk menegakkan keadilan. Ada banyak bukti manusia dan material. Nyonya Zhao tidak dapat menyangkalnya. Dia dibungkus dengan jimat, masuk penjara pada hari yang sama. Saya pribadi pergi ke istana untuk bertemu bibi saya, bersyafaat untuk Nyonya Zhao. Mingyue tahu tentang itu. Tunggu aku mengejekku di jalan keluar. Menurutmu begitu? Akankah Zhao Chuan berubah pikiran tentang Anda? Dia sama sekali tidak peduli dengan Nyonya Zhao. Dia terus berbicara dengan saya. Nyonya Zhao sangat ketat dengannya. Bahkan di tahun ekspedisi ilmiahnya, lebih dari sekali, dia dipukuli dan dimarahi karena kelonggarannya dalam studinya. Dia membenci ibunya di dalam hatinya. Dia tidak memberitahumu itu. Itu menyia-nyiakan usaha Anda. Itu hanya tembakan di kuku kuda. Aku berjalan pergi ke samping, tanpa komitmen. Dia bodoh. Nyonya Zhao tidak peduli apa yang dia lakukan salah. Semuanya adalah ibu Zhao Chuan. Tidak peduli bagaimana Zhao Chuan mengeluh tentang ibunya. Aku tidak benar-benar ingin melihat ibuku terluka. Sekarang dia mendapatkan pijakan selangkah demi selangkah. Bagaimana mungkin itu tidak diketahui? Ini adalah hasil dari pengajaran Nyonya Zhao yang cermat. Saya ingin melihatnya. Zhao Chuan hari ini di hadapan ibu mereka sendiri. Karena setelah wanita tercintanya di penjara, masih bisakah kamu mencintai? Di bawah sarana bibi, Nyonya Zhao dibebaskan. Sekarang keluarga Zhao berada di posisi tinggi. Yang Mulia juga tidak benar-benar ingin melakukan apapun pada Nyonya Zhao. Itu hanya satu langkah yang hilang. Namun, Mingyue tidak melepaskannya. Tidak ada yang pernah menyampaikan langkah ini. Sekarang saya sudah mengirimkannya. Yang Mulia tidak tahu betapa bahagianya itu. Setelah Nyonya Zhao dibebaskan dari penjara, hal pertama adalah menampar Zhao Chuan. Dan biarkan saja, jika Zhao Chuan berani membiarkan Mingyue memasuki pintu, dia dibunuh secara langsung. Mingyue membuat janji dengan Zhao Chuan berkali-kali. Dan kali ini Zhao Chuan tidak pergi lagi. Tidak butuh beberapa hari, Nyonya Zhao membawa Zhao Chuan bersamanya. Dia datang ke rumah saya dengan harta emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Dia anak yang baik. Tidak, aku menyakitimu. Jika Anda tidak memohon kepada Ratu, saya tidak tahu apa yang masih saya derita. Nyonya Zhao menyeka air matanya. Saya telah membuat orang dan hari. Arjun menunggumu menikah. Keluarga Zhao adalah rumahmu. Selama aku dalam satu hari, tidak mungkin bagi Mingyue untuk memasuki pintu keluarga Zhao saya lagi. Zhao Chuan menunduk sedih, tidak membantah Nyonya Zhao. Saya mendengar bahwa Nyonya Zhao di penjara. Mingyue memberi sipir penjara perak. Biarkan mereka memberi Nyonya Zhao warna yang bagus. Setelah Nyonya Zhao pergi, Zhao Chuan memanggilku. Arjun, terima kasih. Setelah kami menikah, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Alis dan matanya sedih. Jelas, hari-hari ini telah banyak disiksa. Saya tersenyum. Semuanya telah terjadi di rumahku hari ini. Tidak butuh waktu lama bagi Mingyue untuk mengetahui segalanya. Karena saya melihat Nyonya Zhao hari ini, saya sengaja membawa eyeliner yang ditanam Mingyue di samping saya. Menjelang pernikahanku, Yang Mulia memberikan dekret suci. Biarkan Mingyue menjadi istri yang datar. Menikah dengan Zhao Menshan bersama. Nyonya Zhao pusing karena marah. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Saya hanya bisa berjanji. Pada malam pernikahan, Mingyue Shiji memanggil Zhao Chuan menjauh dari kamarku. Saya pura-pura menangis. Lalu ganti pakaian Xiao Xi, mengambil anggur dan pergi ke kamar Zhao Yanli. Siapa yang ingin berhubungan seks dengan orang kotor seperti Zhao Chuan? Dalam kehidupan terakhir saya memiliki seorang putra dengan Zhao Chuan. Dia membenciku karena membunuh ayahnya. Dia benar-benar merebut tahta dan ingin membunuhku. Saya bertanya apakah dia tahu? Jika bukan saya, posisi putra mahkota telah lama diambil oleh orang lain. Dan dia juga sudah lama meninggal di tangan selir ayahnya. Tetapi dia mengatakan bahwa saya adalah seorang wanita. Itu semua urusan pria. Saya seharusnya tidak ikut campur di pengadilan. Seharusnya tidak berkuasa. Dia mati oleh pedangku. Benar saja, garis keturunan orang busuk akan diwarisi. Zhao Yanli yang minum anggur sedikit di luar kendali. Dia menggigit daun telingaku. Nafas panas membakar saya. Shen Qiangyao, kamu sangat berani. Bob King tercengang di sini. Dini hari berikutnya, Yang Mulia memang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Memerintahkan Zhao Yanli untuk pergi ke barat laut untuk mengawasi tentara. Yang Mulia mulai takut akan kekuatan keluarga saya. Sayang sekali sudah terlambat. Zhao Yanli mencariku untuk waktu yang lama sebelum pergi. Aku bersembunyi darinya, tapi dia menemukannya. Dia marah. Pergelangan tanganku berlumuran darah. Tunggu aku kembali. Mari kita bicarakan. Aku menganggukkan kepalaku. Oke, saya mengerti.
Lagi pula itu tidak akan lama. Zhao Chuan akan naik tahta, dan aku akan menjadi ratu. Setelah 4 bulan, Mingyue dan saya hamil pada saat yang sama. Saya membakar surat-surat yang dikirim saudara laki-laki saya. Usap perut bagian bawah. Cepat di mana aku berada. Saya harus menikah dengan keluarga Zhao. Alasan terbesar adalah ayah dan anak dari keluarga Zhao berada di departemen rumah tangga. Mereka tidak memiliki tentara di tangan mereka, tapi dia memegang biji-bijian, rumput, dan perak dari Angkatan Darat Barat Laut. Hanya toko-toko kelas 4 atas nama Nyonya Zhao cukup untuk memberi makan pasukan. Keluarga Zhao berjanji padaku. Ayah saya adalah seorang tentara. Anak di rahimku akan menjadi pangeran di masa depan. Itu yang mereka katakan. Posisi putra mahkota hanya akan diserahkan kepada anak-anak saya. Dalam kehidupan sebelumnya, Zhao Chuan seharusnya tidak mengatakannya kepada Mingyue. Di masa depan, dia akan mewariskan tahta kepada anak-anak mereka. Dalam surat itu, kakak laki-laki itu mengatakan bahwa Zhao Yanli kuno. Dia sudah banyak mengerjakannya, tapi Zhao Yanli masih waspada terhadap dirinya sendiri. Ini merugikan rencananya. Saya menjawab bahwa Anda memberitahunya. Jika dia tidak patuh, aku akan menyatakannya kepada dunia. Dia berselingkuh dengan saudara iparnya. Malam itu, memang benar bahwa saya tidak mengalami demam otak secara mendadak. Saya sengaja menarik Zhao Yanli ke dalam air. Dalam kehidupan sebelumnya, dia dikirim oleh Yang Mulia untuk mengawasi tentara. Dia tidak mendukung pemberontakan. Butuh banyak usaha bagi saya untuk meyakinkannya. Kakak saya menulis kepada saya dengan sangat cepat. Patuh, aku tersenyum. Bakar hurufnya. Mingyue dan Nyonya Zhao berkelahi. Awalnya, Mingyue menelan amarahnya. Setelah bulan anak stabil, dia juga tidak bertahan lagi. Keluarga Zhao Chuan sakit kepala di antara keduanya. Akhir-akhir ini, mereka sering datang kepadaku. Mingyue selalu mengirim orang untuk mengundang saya menonton drama. Arjun, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Dia mabuk, bergumam. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dibutuhkan bulan ini? Tanpamu, dia akan mati. Bagaimana saya menyesalinya sekarang? Ini pahit. Arjun, kamu tidak memperlakukanku seperti dulu. Jika Anda bisa melakukannya lagi, saya yakin saya akan memotongnya. Berwajah dingin, pelayannya mengirim seseorang untuk mengundang Zhao Chuan beberapa kali. Pergi menemuinya. Setelah dia pergi, saya meminta pelayan untuk mengganti semua set teh dengan yang baru. Apa yang harus disesali? Dia hanya pengecut. Sekarang kedua wanita itu tidak ingin menghadapi pertengkaran di antara mereka. Setelah 3 bulan, dengan upaya bersama dari keluarga Shen dan Zhao, kota kekaisaran dengan cepat dilanggar dan Zhao Chuan naik tahta pada hari itu. Segel aku sebagai ratu. Tapi keinginan Mingyue belum turun untuk waktu yang lama. Temperamennya tiba-tiba berubah secara dramatis. Beri aku istana yang paling indah. Habiskan banyak uang untuk mendandaniku. Kementerian Dalam Negeri memiliki sesuatu untuk diberikan penghormatan. Dia akan mengirimkannya kepadaku dulu. Dia tinggal di istanaku sepanjang hari, tapi dia jarang berbicara. Setelah Nyonya Zhao menjadi ibu suri, secara bertahap mulai mengungkapkan sifat aslinya. Berulang kali meminta Zhao Chuan untuk waspada terhadap Zhao Yanli. Bahkan mengatakan bahwa Zhao Chuan membunuh Zhao Yanli. Zhao Chuan tidak dapat menemukan rasa bersalahnya. Zhao Yanli adalah atase militer. Ada juga tuduhan pemberontakan, tapi dia adalah pejabat sipil di kuil Dali yang mendengar file kasus. Saya ingin menambahkan tuduhan membunuh kepalanya. Agak sulit. Saya meminta saudara laki-laki saya untuk menyerahkan pesan kepada Zhao Yanli. Keesokan harinya saya membawa obat. Zhao Yanli mengundurkan diri dari sakit. Ibu suri mengirim tabib istana untuk memeriksa penampilan Zhao Yanli. Memang sangat beracun. Waktu hampir habis. Sampai hari ketika Mingyue dan aku akan melahirkan. Zhao Chuan belum memutuskan Mingyue yang tidak terbagi. Gadis pelayan yang aku tempatkan di sebelah Mingyue memberitahuku. Zhao Chuan sudah lama tidak melihat Mingyue. Mingyue menjadi mudah tersinggung. Menakutkan di istana. Dia dimarahi di setiap kesempatan. Ini seharusnya bukan gaya Zhao Chuan sama sekali. Mungkinkah itu hasil karya ibu suri? Setelah dinasti Xia, Zhao Chuan membawa pelukis itu ke toko saya. Dia berubah menjadi kostum tuan muda biasa. Duduk di sebelahku. Senyum tulus yang langka muncul di wajahnya. Arjun, apakah kamu ingat? Untuk pertama kalinya, kami berdiri bersama. Kapan itu ditarik? Pikiran saya langsung muncul di benak saya di bawah pohon bunga persik tahun itu. Saya ingat saya berusia 8 tahun. Senyum di bibir Zhao Chuan semakin dalam. Ada nostalgia untuk hal-hal lama di matanya. Ya, kamu berusia 8 tahun itu. Aku 4 tahun lebih tua darimu. Kakak ipar Yong An Hou menggangguku. Dia bilang aku pengecut. Putih, ini seperti celah kecil di paviliun angin selatan. Saya sangat marah. Arjun Cho, dialah yang belajar kungfu di kamp militer pamanmu sejak dia masih kecil. Saya tidak bisa mengalahkannya. Aku hanya bisa menatapnya. Saya sering memikirkannya nanti. Mengapa saya begitu pemalu? Apa yang saya takutkan? Arjun, aku bisa saja melawan
melawannya. Bahkan jika aku terluka, bahkan jika saya jatuh ke dalam cacat, setidaknya saya melindungi martabat saya sebagai seorang pria. Saya tidak berbicara. Aku mendengarkan dengan tenang narasinya yang lambat. Masa lalu kita, beberapa masa lalu yang saya robek dan musnahkan. Perlahan, matanya berangsur-angsur memerah. Tapi saya hanya tidak berani saat itu. Andalah yang membawa ujungnya. Sing-singkan lengan bajumu dan bertarunglah dengannya. Kamu bilang aku calon suamimu. Anda tidak akan membiarkan dia berbicara tentang saya seperti itu. Anda belum belajar satu hari pun seni bela diri. Tapi itu sangat sengit. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, gigit dia. Lalu kakakmu datang. Dan kemudian, kamu memiliki hidung biru dan wajah bengkak, berdiri bersamaku di bawah pohon bunga persik. Kami berdua ditarik bersama. Dia tidak bisa menahan tawa. Lukisan itu telah ditekan di bawah lemari saya. Saya tidak tahu mengapa. Saya tidak pernah berani mengembangkannya di masa lalu. Dia hanya berani bersembunyi diam-diam. Saya tidak berani menghadapi lukisan itu. Seolah-olah aku tidak berani menghadapimu. Anda berani dan bahkan sombong. Tidak ada di dunia ini yang Anda takuti. Bahkan kami bertemu perampok bersama. Kamu bisa melindungiku dalam bahaya. Dan saya sangat takut sehingga saya pipis di celana. Dia tersedak dan berkata, Arjun, bagaimana Anda bertingkah seperti anak laki-laki? Aku suamimu. Bagaimana kamu selalu terburu-buru di depanku? Anda tidak bisa seperti wanita lain di cermin. Bersikaplah lembut. Bersikaplah lembut. Apakah itu sedikit lebih marah? Jangan tunggu saya berbicara. Dia melanjutkan, kamu tidak bisa. Dulu aku mengharapkanmu seperti itu. Aku tahu aku akan memberontak melawan keluargamu. Saya akan menjadi kaisar di masa depan. Sejak saya tahu, saya telah memikirkan hari ini sepanjang waktu. Kurasa aku akhirnya bisa berdiri di depanmu. Saya terus berpikir saat itu, Anda tidak akan melakukan sedikit rendah pada saya. Maukah kamu bersikap lembut padaku? Tapi Anda tidak akan melakukannya. Arjun, kamu bukan tipe orang seperti itu. Aku selalu berpikir aku membencimu. Aku benci kamu. Aku bersembunyi darimu. Tapi saya mengetahuinya kemudian. Tidak juga. Tidak ada yang pernah menelepon saya. Apa itu cinta? Jadi sepanjang waktu, aku sangat mencintaimu sehingga aku menyukainya. Ini menyakitkan dan bahkan bengkok. Arjun, kamu tidak akan memaafkanku. Apakah ini goresan terakhir pelukis yang jatuh? Aku melepaskan senyum kaku di bibirku. Jawab dia dengan lembut. Zhao Chuan, tidak semua orang akan menunggu Anda mengalaminya. Kesalahan hidup. Tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Tidak ada jalan kembali di antara kami sejak lama. Aku dulu menyukaimu dengan sangat jujur dan polos. Ibuku berkata bahwa kamu adalah suamiku. Aku memohon kakakku untuk membawaku menemuimu. Aku sangat senang kamu terlihat begitu cantik dan putih. Saya dengan senang hati memberitahu saudara laki-laki saya, anakmu dan aku akan terlihat baik di masa depan. Kakakku bilang aku tidak malu. Ibuku bilang kamu harus belajar keras. Tunggu sampai Anda lulus ujian kekaisaran. Kami akan menikah. Sejak hari itu, aku akan menaruhmu di buku. Lakukan apa yang paling penting bagiku. Kamu adalah suamiku Shen Qiangyao. Saya tidak akan membiarkan siapapun menggertak Anda. Tapi aku tahu kamu membenciku. Tanpa sadar aku mencubit telapak tanganku. Anda tidak suka saya membela Anda. Aku juga tidak suka ketika aku bertarung dengan orang lain untuk melindungimu. Saat aku pergi menemuimu, Anda akan selalu menghindari saya. Saat kami pergi berbelanja bersama, kau akan selalu menjaga jarak dariku. Ketidaksukaanmu sangat jelas. Ini juga agak membosankan. Saya menangis sepanjang waktu selama waktu itu. Saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan salah. Kenapa kamu tidak menyukaiku? Ibu berkata bahwa kita adalah keluarga. Hanya sedikit orang yang mengambil selir. Engkau lembut dan baik hati. Kami pasti akan dapat mengangkat alis kami di masa depan. Pasangan seumur hidup. Zhao Chuan, aku juga berpikir untuk menjalani kehidupan yang baik denganmu. Ibuku selalu memintaku untuk bermurah hati. Jadilah perhatian terhadap Anda. Ibuku tidak memberitahuku bagaimana membuatmu menyukaiku. Untung aku pintar. Zhao Chuan, saya belajar bagaimana membuat diri saya tidak menyukai Anda dan membencimu. Saya menyelesaikan 3 kata terakhir dengan wajah kosong. Dia gemetar. Wajah putih yang menyedihkan. Hampir terburu-buru keluar dari pintu. Selama 2 kehidupan, dia dan saya adalah pasangan muda. Ini pertama kalinya berbicara begitu belak-belakan. Ibu benar. Zhao Chuan adalah orang yang cerdas. Kesehatannya dan ibunya memburuk dari hari ke hari. Bukannya dia tidak merasakannya. Hanya saja saya tidak bisa kembali. Bayi di rahimku jatuh ke tanah. Saat itulah keluarga Zhao-nya terbalik. Entah sesar atau tidak sama sekali. Perebutan tahta selalu berdarah. Tidak berniat menjadi putri kecil yang terobsesi dengan kasih sayang anak-anak. Siapa saya hari ini? Saya hanya ingin menjadi permaisuri yang bertanggung jawab atas dunia. Setelah anak bulan purnama, ayah dan Zhao Yanli tidak hampir sama. Malam itu, saya mengenakan gaun istana yang terlalu tebal. Seorang pria berjalan ke ruang belajar kekaisaran dengan
dengan lentera. Hanya 1 bulan. Dia jauh lebih tua. Saya lebih bersinar. Rasa kekuatan benar-benar menyehatkan orang. Dia duduk tegak di kursi naga, tersenyum lemah padaku. Arjun, kamu di sini. Aku berdiri 1 meter darinya. Api di lentera itu terang dan padam. Sudut matanya lembab. Aku meletakkan secangkir sup manis di depannya. Ketahuilah bahwa Anda takut menderita. Saya menaruh banyak gula. Dia tertawa dan meminum semuanya. Arjun, kamu bisa datang dan mengantarku pergi. Saya sangat bahagia. Dia memegang tanganku erat-erat. Darah mengalir di sudut bibirnya. Kakakku berbeda dariku. Dia akan menjagamu. Hatiku membengkak. Anda mengerti, ya? Anak itu sangat tampan. Jika kita punya anak, ini akan terlihat bagus juga. Sedikit demi sedikit, aku menarik tanganku. Dengan acuh tak acuh, kami tidak akan memilikinya. Dia jatuh ke tanah, menangis dan tertawa. Ya, Arjunku tidak akan pernah memaafkanku lagi. Dia tidak menginginkanku lagi. Semalam, terbalik, pada hari kedua, di atas pengadilan, saya masih mengenakan lampin. Anak itu marah dan sombong, dan Mingyue terjerat. Pengawal kekaisaran memberontak. Kekejaman terhadap Yang Mulia Ibu Suri, mendukung putranya untuk naik tahta. Dengarkan politik, sekarang telah dimenangkan oleh Zhao Yanli. Mulai sekarang, saya akan pergi ke Zhao Yanli, Wildali, dan menambahkan buku Departemen Kriminal. Zhao Yanli berkontribusi, memegang bukti bahwa keluarga Zhao telah menjadi pengkhianat selama bertahun-tahun. Dipenjarakan, keluarga yang tumbuh dengan susah payah, dan demikianlah binasa. Hari ketika perhitungan lengkap selesai, Zhao Yanli menyelesaikan kasusnya. Bangun dari tanah. Tidakkah Anda merasa berhutang penjelasan kepada menteri? Saya memegang segel Phoenix di 1 tangan. 1 tangan ditaburi segel Gyo, terkekeh dan mengatakan bahwa sering terjadi perubahan di perbatasan dalam beberapa hari terakhir. Yang Mulia ingin membantu saudara laki-laki saya pergi. Niang-Niang ingin menggunakan menteri lagi. Apa sih yang diinginkan ibu? Saya akan mengambilnya kata demi kata. Niang-Niang menginginkan dunia. Dunia yang harmonis dan dekat. Tatapan gelapnya menyelimutiku. Berlutut dan bersujud. Suaranya jelas dan menteri mengikuti ibunya. Teks lengkap 1000 generasi telah berakhir.